Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Tri Ayuni dengan NIM 2190301010 dan teman saya Stefani Rotua dengan NIM 2190301007 ingin menjelaskan tentang resiko dan pengembalian. Yang pertama kita bahas ialah resiko. Resiko ini dapat diartikan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Yang lebih luasnya, resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Dalam industri keuangan, pada umumnya terdapat suatu istilah high risk bring about high return, yang artinya jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar, maka akan dihadapkan oleh risiko yang besar pula. Risiko and return atau pengembalian adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Nah, selanjutnya, hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian adalah bersifat linear atau searah. Semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang ditimbulkan dari investasi tersebut. Dan yang selanjutnya ini ada penjelasan bahwa aset stand-alone risk adalah risiko investor yang akan dihadapi jika seorang investor hanya mengadakan satu aset. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aset diadakan oleh portofolio, tetapi perlu dipahami stand-alone risk berguna untuk memahami risiko dalam konteks portofolio. Tidak ada investasi yang harus dilakukan kecuali tingkat pengembalian yang diharapkan cukup tinggi untuk mengkompensasi para investor untuk risiko yang diperoleh oleh investasi. Misalnya, dapat dipastikan bahwa beberapa investor akan bersedia untuk membeli saham perusahaan minyak jika pengembalian yang diharapkan lebih besar. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang return atau pengembalian, yaitu keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, atau institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R.J. Schock, return merupakan laba investasi baik melalui bunga atau dividen. Semakin besar probabilitas yang berarti pengembalian aktual akan jauh di bawah pengembalian yang diharapkan, dan semakin besar stand-alone risk yang terkait dengan aset. The Avengers investor adalah orang yang menolak risiko, yang berarti bahwa investor tersebut harus dikompensasi untuk melakukan aset yang berisiko. Oleh karena itu, aset yang berisiko lebih tinggi memiliki return yang dibutuhkan daripada aset yang kurang berisiko. Aset yang berisiko terdiri dari diversible risk, yang mana risiko dapat dihilangkan melalui diverifikasi. Kemudian ada market risk, yang mana risiko tidak dapat dihilangkan melalui diverifikasi. Selanjutnya ada pure risk atau risiko murni. Suatu ketidakpastian terjadi, maka kejadian tersebut pasti menimbulkan kerugian. Risiko murni dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu risiko aset fisik, risiko karyawan, dan risiko legal. Selanjutnya ada naik turunnya suku bunga perbankan akan mempengaruhi keputusan publik dalam menetapkan keputusannya. Jika suku bangsa naik, maka publik akan menyimpan dananya di bank seperti dalam bentuk deposito. Namun jika turun, maka publik akan menggunakan dananya untuk membeli saham. Risiko pasar. Kondisi risiko pasar dapat dilihat pada saat fluktuasi pasar, krisis moneter, dan resesi ekonomi. Risiko inflasi. Saat inflasi, daya beli masyarakat turun, sedangkan saat normal daya beli masyarakat naik. Risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam bahasa sehari-hari, return adalah tingkat keuntungan. Misalkan, kita membeli saham dengan harga 1.000, kemudian 1 tahun mendatang kita jual dengan harga Rp1.200. Perusahaan membayar dividen sebesar 100 perak pada tahun tersebut. Berapa tingkat keuntungan atau return investasi tersebut? Nah,
Tingkat keuntungan dihitung sebagai berikut. Yang pertama, return sama dengan Rp1.200 atau harga jual pada tahun berikutnya ditambah dengan 100 perak dengan yang dibayar oleh perusahaan dikurang oleh Rp1.000 dari awal menaruh saham dibagi dengan Rp1.000 dikalikan 100%, maka hasilnya yaitu 300 perak dibagi Rp1.000 dikali 100%. Periode tersebut bisa harian, bulanan, atau tahunan. Dalam contoh di atas, periode tersebut adalah tahunan. Dengan demikian, pada contoh di atas kita bisa mengatakan investor memperoleh keuntungan sebesar 30% per tahunnya. Selanjutnya ada perhitungan expected return pada suatu sekuritas. Untuk menghitung return yang diharapkan dari suatu sekuritas, yang harus dipahami oleh seorang investor adalah dengan memahami probabilitas dari kejadian yang akan terjadi. Contoh keterangannya, ER itu untuk expected return atau return yang diharapkan, RI itu return ke satu yang mungkin terjadi, PRI itu probabilitas kejadian return ke satu. Yang N ini sama dengan banyaknya return yang mungkin terjadi. Maka keuntungan yang diharapkan adalah 0,3 dikali 0,06 ditambah 0,14 dikali 0,66 ditambah 0 dikali 0,14 ditambah min 0,10 dikali 0,07 yang hasilnya itu 10,46%. Perkenalkan, nama saya Stefani Roto Elesa dengan NIM 2190301007. Saya dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan return. Pertama, keterangan IR atau expect return atau return yang diharapkan dari suatu sekuritas. Yang kedua, RI atau return ke satu yang memungkinkan terjadi. PRI adalah probabilitas kejadian return yang pertama. N adalah banyaknya return yang mungkin terjadi. Maka keuntungan yang diharapkan I tanda buka kurung R tutup kurung sama dengan buka kurung 0,32 tutup kurung 0,06 tutup kurung ditambah buka kurung 0,14 tutup kurung 0 buka kurung 0,66 tutup kurung ditambah buka kurung 0 tutup kurung 0 buka kurung 0,14 tutup kurung ditambah buka kurung 0 minus 0,10 tutup kurung buka kurung 0,0,7 tutup kurung sama dengan 0,0192 ditambah 0,0924 dikurang 0,007 sama dengan 0,1046 atau 10,46%. Lanjut, perhitungan return kedua yang B, perhitungan expected return pada portofolio apabila seorang investor memiliki dana sebesar 2, miliar dan melakukan keputusan investasi pada portofolio A dan B. Saham jumlah E, buka kurung R tutup kurung, A sama dengan 800 juta 10%, yang B adalah 1.207%. Maka kita dapat menggunakan rumus E buka kurung RP tutup kurung sama dengan X A titik E buka kurung RA tutup kurung ditambah X B titik E buka kurung R RB tutup kurung. Keterangan E buka kurung RA tutup kurung expect return portfolio E buka kurung RP sama dengan expect return saham A. E buka kurung RB tutup kurung expect return saham B. XA adalah uang yang diinvestasikan pada saham B, XB adalah uang yang diinvestasikan kepada saham B. Selanjutnya ada perhitungan return, maka E buka kurung RP tutup kurung 800 juta 0,10 ditambah 1 juta 200 0,07 sama dengan 164 juta. Presentasenya E buka kurung RP
sama dengan X 100% sama dengan 8,2%. Maka hasil hitungan dengan presentasi akan memperlihatkan tingkat keuntungan portofolio 8,2% dari modal yang dimiliki oleh investor sebesar 2 miliar. Selanjutnya adalah C, menghitung expect return dari saham. Keterangannya R sama dengan keuntungan yang diharapkan dari saham, D1 sama dengan dividen 1 tahun, PO sama dengan harga beli, P1 adalah harga jual. Selanjutnya adalah model yang digunakan dalam risiko dan tingkat. 1. CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Menurut William F. Sharpe, CAPM atau model penentuan harga modal adalah model penetapan harga aktivita yang menyatakan bahwa expect return atau sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio. CAPM menjelaskan hubungan antara return dengan beta. Beta menunjukkan hubungan gerakan antara saham dan pasarnya atau saham secara keseluruhan. Besarnya risiko perusahaan ditentukan oleh beta. Menunjukkan harga saham perusahaan lebih mudah berubah dibandingkan indeks pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi saham menjadi lebih berisiko, artinya jika saat terjadi perubahan pasar 1%, maka pada saham X akan mengalami perubahan lebih besar dari 1%. Yang kedua, menunjukkan tidak terjadinya kondisi yang mudah berubah berdasarkan kondisi pasar. Yang ketiga adalah menunjukkan bahwa kondisinya sama dengan indeks pasar. Rumus CPAM, rumus CAPM yaitu RI sama dengan RF ditambah beta atau RI sama dengan RF ditambah RM dikurang RF beta atau RI sama dengan 1 beta RF ditambah beta ditambah RM. 2. APT atau Arbitrage Pricing Theory. APT merupakan teori yang dikembangkan oleh Stephen A. Ross pada tahun 1976 di mana beliau menyatakan bahwa harga suatu aktivita bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, keterangannya RI sama dengan return saham 1, yang kedua A1 alpha saham 1, yang ketiga beta saham 1, RM sama dengan return pasar, EI sama dengan random error. Rumusnya adalah RI sama dengan A1 ditambah beta, RM ditambah E. Selanjutnya adalah menghitung return dan risiko portofolio. Portofolio adalah gabungan dari dua aset atau lebih. Dalam contoh, jika kita menggabungkan aset A dan aset B menjadi portofolio dengan proporsi masing-masing 50%. Bagaimana tingkat keuntungan yang diharapkan dari risikonya? Tingkat keuntungan portofolio merupakan rata-rata terimbang dari tingkat keuntungan aset individualnya. Misal portofolio tersebut kita beri simbol pangkat, keuntungan P adalah E buka kurung RP tutup kurung sama dengan 0,5 buka kurung 9 tutup kurung ditambah 0,5 buka kurung 5,25 tutup kurung sama dengan 7,13%. Selanjutnya, dengan kata lain, formula tingkat keuntungan yang diharapkan suatu portofolio bisa dituliskan sebagai berikut. Keterangannya, E buka kurung RP tutup kurung sama dengan tingkat keuntungan atau ekspektasi return dari suatu portofolio. E buka kurung RI tutup kurung ekspektasi return dari sekuritas. RI sama dengan suatu outcome dari sekuritas. XI sama dengan proporsi aset atau dana yang diinvestasikan pada saham 1. Formula untuk menghitung standar deviasi sebuah portofolio adalah sebagai berikut, yang telah ditampilkan oleh PowerPoint kami. Portofolio 2 aset atau portfolio 2 aset. Portfolio 2 aset adalah portfolio yang dibentuk hanya terdiri dari 2 aset atau sekuritas. Pembentukan ini dapat dilakukan pada berbagai keadaan, yaitu dimulai dari tidak adanya investasi yang bebas, resiko dan tidak diperkenankan short sale atau menjual saham yang tidak dimiliki. Kalau kita hanya memiliki 2 sekuritas A dan B, maka tingkat keuntungan yang diharapkan dari portfolio adalah E sama dengan buka kurung RP tutup kurung sama dengan WA titik RA ditambah WB titik RB. E buka kurung RP tutup kurung sama dengan XA titik buka kurung RA tutup kurung ditambah XB titik buka kurung RB tutup kurung WA tambah WB sama dengan 1. Keterangan E buka kurung RP sama dengan tingkat keuntungan atau ekspektasi return dari suatu portfolio. E buka kurung RA tutup kurung sama dengan ekspektasi return dari sekuritas A.
RA adalah suatu outcome dari sekuritas A. XA adalah proporsi aset atau dana yang diinvestasikan kepada saham A. Buka kurung RB tutup kurung ekspektasi return dari sekuritas B. RB adalah suatu outcome dari sekuritas B. XB proporsi aset atau dana yang diinvestasikan pada saham B. Selanjutnya, jika short sale diperkenankan, maka XA ditambah XB sama dengan 1, XB sama dengan 1 dikurang XA, persamaan 1 di mana XA lebih besar daripada 0, XB lebih besar daripada 0. Dengan demikian, ekspektasi return dari portfolio yang terdiri dari dua saham sekuritas menjadi buka kurung RP tutup kurung sama dengan XA titik buka kurung RA tutup kurung ditambah XB titik buka kurung RB tutup kurung sama dengan buka kurung RP sama dengan tutup kurung sama dengan SA titik buka kurung RA tutup kurung tambah 1 kurang RA titik buka kurung RB tutup kurung. Deviasi standar portfolio yang terdiri dari dua jenis sekuritas adalah sebagai berikut yang saya telah cantumkan di PowerPoint yang saya berikan. Selanjutnya ada portfolio 2 aset, kemudian dimasukkan persamaan 1 yang sebagai berikut, contoh sebagai berikut. Koefisien korelasi berada antara plus 1 atau maksimum dan minus 1 atau minimum. Koefisien korelasi plus 1 menunjukkan bahwa tingkat keuntungan antara dua sekuritas tersebut selalu bergerak dari area yang sempur sama, atau artinya kalau yang satu naik 10%, maka yang lain juga naik 10%. Sedangkan korelasi sebesar minus 1 menunjukkan bahwa pergerakan tingkat keuntungan menuju ke arah berlawanan yang sempurna. Artinya jika yang satu naik 10%, maka yang lain akan turun sebesar 10%. Seperti itu. Selanjutnya adalah portfolio banyak aset. Portfolio banyak aset adalah portfolio yang terdiri dari B2 sekuritas atau banyak sekuritas. Rumusnya sebagai berikut, keterangannya juga sebagai berikut yang telah disampaikan di PowerPoint yang kami sampaikan. Formula untuk menghitung standar deviasi per sebuah portfolio adalah sebagai berikut, di mana di situ ada keterangan dan rumusnya di PowerPoint yang saya berikan. Selanjutnya, pengaruh inflasi pada tingkat pengembalian dan efek Fisher. Real rate of interest, tingkat suatu bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi yang diharapkan selama jatuh tempo surat berharga berpenghasilan tetap. Hal ini memperlihatkan pertambahan yang diperkirakan atas daya beli investor. Tingkat suku bunga nominal K plus IRP plus K kali IRP. Apa itu the required rate of return? Required rate of return sama dengan risk-free rate of return. Karena sekuritas negara secara esensial bebas dari risiko default atau tidak memenuhi kewajiban. Tingkat pengembalian sekuritas negara diterima sebagai risk-free rate of return atau tingkat pengembalian bebas risiko. Selanjutnya ada menentukan portfolio efisien. Dua aktiva yang membentuk portfolio dapat berkorelasi sempurna, negatif sempurna, atau tidak mempunyai korelasi sama sekali. Yang pertama itu ada korelasi positif sempurna. Untuk korelasi positif sempurna, dua buah aktiva A dan B, yaitu PAB, sama dengan plus 1, maka rumus varian portfolionya adalah sebagai berikut. Lanjut, deviasi standar portfolio dengan korelatif positif sempurna adalah sebagai berikut juga. Jadi untuk kasus-kasus korelasi positif sempurna, portfolio tidak dapat diverifikasikan atau menurunkan risiko. Sedangkan rumus untuk ekspektasi dari portfolio untuk dua buah sekuritas dinyatakan sebagai berikut. Lanjut, yang kedua, tidak ada korelasi antar sekuritas. Untuk korelasi antar dua aktiva A dan B sebesar 0, yaitu sebagai berikut. Dan hubungan antara risiko portofolio dengan proporsi sekuritasnya untuk korelasi 0 adalah tidak linear. Karena hubungan ini tidak linear sama sekali, maka titik optimas tetap dapat terjadi. Yang ketiga, ada korelasi antara sekuritas adalah negatif sempurna, di mana antara aktiva dan AB itu sama dengan minus 1. Lanjut, portfolio optimal. Aktivitas bebas risiko adalah aktivitas yang mempunyai return ekspektasi tertentu.
dengan varian return atau risiko yang sama dengan 0. Karena varian deviasi standarnya sama dengan 0, korelasian antara aktivitas bebas risiko ini dengan aktivitas berisiko yang lainnya akan menjadi sama dengan 0. Investor dapat memasukkan aktivitas bebas risiko ke dalam portfolio efisien mereka dengan simpangan lending atau pinjaman. Dalam bentuk simpanan berarti membeli aktivitas bebas risiko dan memasukkannya ke dalam portofolio efisien aktivitas berisiko. Dalam bentuk pinjaman berarti meminjam sejumlah dana dengan jumlah yang banyak atau tingkat bunga bebas risiko dan menggunakan dana ini untuk menambah proporsi portfolio efisien aktivitas berisikonya mereka. Lanjut, umumnya investor dapat membeli atau menginvestasikan dananya dengan tingkat return bebas, yaitu dengan membeli sertifikat Bank Indonesia, tetapi investor harus meminjam dengan pengembalian yang lebih tinggi dari return tingkat bebas risiko. Jika investor dapat membeli aktivitas bebas risiko tapi tidak meminjam dengan tingkat bebas aktivitas atau tingkat bebas risiko, ada 3 alternatif yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu menanamkan sebuah modal ke aktivitas bebas risiko dengan mendapatkan tingkat return pasti sebesar RBR. Menanamkan sebuah modal ke portfolio efisien aktivitas berisiko di titik S dengan mendapatkan return ekspektasi sebesar I buka kurung RS tutup kurung dengan risiko sebesar AS. Yang ketiga, menanamkan sebagian modalnya ke aktivitas bebas risiko dan sebagian lagi ke portofolio efisien aktivitas bebas risiko dan sebagian lagi ke portofolio efisien aktivitas berisiko dengan hasil return ekspektasi lebih besar dari RBR tapi lebih kecil dari E buka kurung RS atau RBR lebih besar E buka kurung RP lebih besar E buka kurung RS. Sedangkan risiko yang diperoleh adalah sebesar O buka kurung OP buka kurung OS. Sekian presentasi yang saya berikan. Mohon maaf bila ada penjelasan kata yang kurang dimengerti dan terima kasih atas perhatiannya.